Ketemu lagi bareng sama saya di MTK bareng Kak Danar. Pada video kali ini kita mau ngelihat sifat eksponen yang lain. Jadi, pada prinsipnya kita kan udah tahu kalau 2 pangkat 1 itu 2, 2 kuadrat berarti 2 kali 2, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, 2 pangkat 4 16 dan seterusnya. Terus juga bahkan kita udah tahu bahwa 2 pangkat 0 itu di video sebelumnya kita juga udah dapetin 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mundurin lagi ke atas? Berarti ini kan 4, 3, 2, 1. Berarti ke atasnya lagi adalah 2 pangkat negatif 1. Ya kan? Nah, sekarang gimana cara kita nyari 2 pangkat negatif 1? Kalau kita lihat, dari 16 ke 8 ini, kan dibagi sama 2. Dari 8 ke 4 juga dibagi sama 2. Dari 4 ke 2 juga dibagi sama 2. Dari 2 ke 1 juga dibagi sama 2. Artinya untuk 2 pangkat seperti ini, ketika pangkatnya nurun dari 4 ke 3, itu berarti dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Berarti kalau ini pangkatnya turun dari 2 pangkat 0 turun lagi ke 2 pangkat min 1, maka berarti ini juga harus dibagi dengan 2. Sekarang tinggal 1 dibagi 2 jadinya berapa? 1 dibagi 2 ya jelas 1 per 2 pangkat 1 gitu ya. 1 per 2 atau 1 per 2 pangkat 1. Sekarang kita coba lihat lagi polanya biar makin kelihatan. Sekarang gimana kalau kita mau tahu 2 pangkat negatif 2? Gimana cara kita tahu 2 pangkat negatif 2? Ya berarti sama. Tinggal si setengah ini dibagi lagi sama 2. Setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2, setengah dibagi sama 2. Itu artinya adalah setengah dikalikan dengan setengah kan. Setengah bagi 2 per 1 berarti setengah kali setengah kan. Alias berarti 1 per 2 pangkat 2. Dari sini mestinya kalian udah bisa ngelihat polanya. Oh, kalau 2 pangkat min 1 adalah 1/2 pangkat 1. 2 pangkat min 2 adalah 1 per 2 kuadrat. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya dari sini kita bisa dapat sifat eksponen yang lain bahwa kalau ada A pangkat negatif N, berarti ini itu sebenarnya adalah sama dengan 1 per A pangkat N. Dan ini yang harus selalu kalian ingat ya. Jadi 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Ini adalah satu hal yang perlu diingat. Maka kalau kita lihat di sini, misalkan coba kita lihat di sini contoh soalnya 3 pangkat negatif 1. Berarti ini itu adalah 1 per 3 pangkat 1 alias ya sepertiga gitu ya. Jadi hati-hati 3 pangkat min 1 itu bukan min 3 ya. Banyak yang suka kejebak. 2 pangkat negatif 3 apa artinya? 2 pangkat negatif 3 berarti adalah 1 per 2 pangkat 3. Alias 1 per 2 kali 2 kali 2. Berarti 1 per 8 ya. Sekarang gimana kalau min 3 pangkat negatif 2? Berarti ini adalah 1 per min 3 pangkat negatif 2. Kita lihat. Nah, berarti si ini posisinya jadi di bawah nih, min 3 pangkat 2 gitu ya. Tinggal min 3 kali min 3 jadinya apa? Min 3 kali min 3 adalah 1 per min 3 kali min 3 itu 9 ya. Lanjut. Gimana kalau min 3 pangkat min 2 tapi nggak ada kurungnya? Nah, ini sama kayak contoh-contoh sebelumnya. Berarti si min ini sebenarnya adalah min 1 gitu ya. Min 1 dikalikan dengan, nah ini adalah 3 pangkat negatif 2. Alias berarti apa? Min 1 dikalikan dengan 1 per 3 kuadrat. Berarti ini adalah 1/3 kuadrat itu 1/9 dikali min 1. Berarti tinggal kita tambahin negatifnya ya. Jadi min 1/9. Harus hati-hati. Sekarang gimana kalau min 2 per 3 pangkat min 2? Nah, jangan bingung, prinsipnya tetap sama. Jadi kita lihat si min 2 per 3-nya. Berarti ini adalah 1 per min 2 per 3 pangkat min 2. Berarti adalah min 2 per 3 kuadrat.
di mana min 2/3 kuadrat itu adalah 1 per min 2/3 kali min 2/3, berarti 4/9. Berarti 1 dibagi 4/9. 1 dibagi 4/9 adalah 9/4. Gitu ya.